Dua pria ini tak sadar, mereka menculik iblis penyihir terkuat yang bernama Mudia. Iblis ini meminta pernikahan sebelum bulan purnama habis. Di desa ini pada bulan pernikahan, beberapa wanita lajang kerap diculik untuk dinikahkan paksa. Meski si wanita tak kenal siapa pria yang menculik. Dua pria ini bernama Bara dan Katani. Keduanya bertugas menculik wanita yang tak dikenal atas perintah bosnya. Suatu hari mereka diminta untuk menculik seorang wanita bernama Ruhi. Bara dan Katani berbagi tugas. Saat Ruhi keluar dari rumah sakit bersama ayahnya, Katani bertugas mengecoh sang ayah, sedangkan Bara bersiap dengan mobilnya untuk mengangkut Ruhi. Guys, what are you doing? Bahkan Bara dan Katani terpaksa membius Ruhi yang terus-terusan berteriak dan memberontak. Di tengah perjalanan mereka mendapat telepon dari si bos. Si bos mengatakan bahwa sang klien menunda pernikahan karena ayahnya meninggal dunia. Si bos meminta Bara dan Katani untuk membawa Ruhi ke gudang kayu bekas di tengah hutan. Bara dan Katani akhirnya membawa Ruhi pergi ke gudang dan menguncinya di sana. Saat akan memberi makan kepada Ruhi, Bara ketakutan bukan main saat melihat Ruhi yang merayap di atap gudang. Bara berlari ketakutan dan menutup pintu gudang kembali. Setahun lalu, wanita bernama Ruhi ini nyaris dinikahkan seorang pria. Pernikahan kacau saat sang pria melihat wajah mempelai wanita yang dirasuki penyihir Mudia Pari. Penyihir dengan kaki terbalik. Pernikahan menjadi heboh dan semua tamu kabur, begitupun sang pria. Telapak kaki terbalik bernoda darah pun memenuhi lantai altar pernikahan. Setelah kehilangan putrinya, ayah Ruhi melapor ke polisi dengan memberikan foto dua wajah berbeda dari Ruhi. Satu wajah normal dan satunya wajah Ruhi saat kerasukan. Polisi pun bingung. Masih dihantui dengan penglihatannya semalam, Bara kembali memeriksa keadaan Ruhi di dalam gudang lewat sebuah lubang di sampingnya. Diam-diam Bara jatuh hati dengan kecantikan Ruhi. Bara pun berniat mengambil foto Ruhi. Namun tiba-tiba Ruhi bangun dan bercermin. Dari lubang tersebut, Bara kembali melihat sosok menyeramkan dari pantulan cermin. Bara mencoba memfoto wajah seram tersebut. Namun ketakutan membuatnya mengurungkan niat itu. Bara mencoba mengatakan hal tersebut kepada Katani namun gagal. Suatu malam, Ruhi kabur dari gudang melalui atap. Keduanya mencari, Bara mencari di gudang dan Katani mencari di hutan. Di hutan saat malam hari, Katani melihat sosok kerasukan Ruhi yang sangat menyeramkan. Bukannya takut, Katani malah memandang kagum dan makin jatuh cinta dengan Ruhi. Bara dan Katani mencoba memanggil dukun untuk menyembuhkan Ruhi dari kerasukan. Tapi sayang, dukun ini tak sanggup mengalahkan iblis penyihir terkuat Mudia Pari. Ia pun lari terbirit-birit bersama Bara dan Katani, dikejar Ruhi yang marah karena diberi sesajen pengusir setan. Dukun mengatakan bahwa Ruhi dirasuki iblis penyihir terkuat yang tak ada satupun bisa mengalahkannya. Kekuatan iblis akan bertambah kuat saat bulan purnama tiba. Jalan satu-satunya adalah menikahkan iblis tersebut dengan pria manapun. Bara dan Katani pun bertengkar, merebutkan tubuh Ruhi. Bara yang ingin menikahi Ruhi asli, dan Katani yang ingin menikahi Ruhi kerasukan. सच्चे प्यार के लिए कटन नहीं, तू नहीं समझेगा. सच्चे प्यार के लिए वापस आ गया और क्यों आ गया? Bara tak tinggal diam. Ia pergi ke pusat kota untuk mencari pendeta maupun pengobatan alternatif untuk Ruhi. Sedangkan Katani memilih bersama Ruhi saat sedang kerasukan. Sedang asik bersama Ruhi yang dirasuki, Katani didatangi dua suruhan bos yang akan mengambil Ruhi. Katani tak bisa berbuat apa-apa. Namun dua suruhan bos ini tak sadar bahwa yang ia bawa adalah iblis terkuat Mudia Pari. Bara pulang ke gudang dan menemukan Ruhi yang sadar menangis. Di sekelilingnya terkapar Katani yang pingsan dan dua orang tewas. Bara sadar ini adalah ulah si iblis. Bos Bara dan Katani pun marah,
terlebih saat melihat salah satu kaki pesuruhnya patah dan terbalik. Ia sadar bahwa itu adalah ulah iblis Mudiapari. Bara membawa Ruhi ke desa suci Cimatipur, di mana tempat orang-orang kerasukan dan gila disembuhkan. Keduanya tak sadar bahwa di desa itu melarang masuk orang yang kerasukan iblis Mudiapari, karena menurut kepercayaan, hal ini akan membuat malapetaka menimpa desa. Bara mengundang seorang sahabatnya yang wartawan, Pandi, yang akan membantunya mendokumentasikan pernikahan Bara. Namun di tengah jalan, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang memberitahu cara mengusir iblis Mudiapari. Wanita tua ini meminta Bara menikahi seekor anjing terlebih dahulu sebelum menikahi Ruhi. Hal ini akan membuat si iblis marah dan keluar dari tubuh Ruhi karena merasa dikhianati. Bara pun mengikuti saran si wanita tua itu untuk menikahi seekor anjing. अमोक नाम भवरा पांडे, भवरा पांडे सन ऑफ टटैया पांडे। टटैया पांडे। Saat Bara tengah menikahi si anjing, Katani yang tengah bersama Ruhi memaksa Ruhi kabur bersamanya karena takut Bara akan mendahului dirinya. Ruhi pun ketakutan dan berlari mencari Bara. Usai melakukan pernikahan dengan si anjing, Bara dihadang sekelompok orang yang membawa balok kayu. Pria-pria ini marah karena mengetahui Bara membawa masuk iblis Mudiapari ke desa itu. हाँ मेंढक साले तुमको पता था ना मुड़िया पायरी निषेध है निषेध है निषेध है Marah karena mengetahui Bara membawa masuk iblis Mudiapari ke desa itu. Sementara Ruhi ternyata kabur ke kuil Dewi Cimati yang dikenal mujarab mengobati orang gila dan kerasukan. Seorang pendeta mencurigai gelagat Ruhi. Ia merasakan ada kekuatan jahat di tubuh wanita itu. Pendeta ini pun langsung menyeret Ruhi ke depan patung Dewi Cimati untuk memotong rambut Ruhi. Namun sayang, Ruhi kembali kerasukan dan langsung mengamuk di kuil. Semua warga desa pun kini tahu bahwa Ruhi si iblis Mudiapari sudah masuk ke desa mereka. Sementara itu, bos Bara dan Katani mendapat perintah dari klien untuk meneruskan pernikahannya dengan Ruhi. Bos itu mengatakan bahwa Ruhi tak bisa dinikahi karena dirasuki iblis jahat. Si klien tak mau dengar dan tak percaya dan memaksa untuk melanjutkan pernikahan. Kesal, si bos akhirnya menyetujui. Ruhi yang kerasukan iblis Mudiapari semakin marah dan mencoba melempar tubuh Ruhi dari pinggir atap kuil. Si iblis memaksa Ruhi untuk mengikuti kemauannya menikah sebelum bulan purnama habis. Ruhi menolak dan si iblis pun makin marah. Si iblis merasa dirinya selama ini sudah melindungi tubuh Ruhi yang lemah dan sepatutnya Ruhi berterima kasih. Mendengar pembicaraan Ruhi dan si iblis, bos Bara dan Katani pun mengambil kesempatan. Ia menawarkan pernikahan dengan si iblis Mudiapari. Bara dan Katani pun pasrah dengan rencana bos mereka. Ruhi yang dirasuki iblis bersiap menikah. Namun saat akan mengelilingi api suci, Bara dan Katani datang dengan mengenakan pakaian pengantin pria. Bara mengatakan kepada si iblis bahwa si iblis sudah menyakiti hati Katani yang sudah tulus mencintai dirinya. ये शादी शादी ना सौदा है। Si iblis tersentuh dengan perkataan Katani dan melangkah mendekati Katani. Si bos marah dan menarik rambut Ruhi yang dirasuki iblis. Iblis ini pun marah dan mencekik pria itu dengan amarah. Si iblis akhirnya menunjukkan wajah aslinya di hadapan para tamu. Cara menjadi heboh dan tamu berlari keluar gedung.
Be professional. Katani pun akhirnya bersiap menikah dengan Ruhi yang kerasukan iblis. Ketika akan mengelilingi api suci, wanita tua datang bersama anjing yang sudah dinikahi bara sebelumnya. Ia mengatakan bahwa itu adalah Katani. Katani sudah menikah sebelumnya. और यो Si iblis semakin marah. Sebelum purnama habis, ia menunjuk Bara untuk menikahi. Bara tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun menerima permintaan si iblis. Namun saat akan melangkah mengelilingi api suci, kaki si iblis terasa berat. Yang asli melawan dan tak ingin Bara terluka. Lawanan Ruhi ini membuat si iblis lemah. Saat itulah Ruhi melepas selendang suci yang terikat dan memilih mengikat ke tangannya sendiri. Ruhi memilih menikahi si iblis dengan dirinya sendiri dan bersedia hidup selamanya dengan si iblis. साथ जिए साथ